Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjut di ayat 130, 31 dan 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Artinya, dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim kecuali orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang soleh. Ketika Robnya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Rob semesta alam. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hei anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Oke ya, lanjut ke bagian pembahasan atau tafsirnya ya. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, sebagaimana bantahan terhadap orang-orang kafir atas berbagai ibadah yang mereka ada-adakan berupa syirik kepadanya yang bertentangan dengan agama Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah, dan imam orang-orang yang hanif atau lurus, ia telah memurnikan tauhid kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia tidak pernah menyeru ilah selain dia, tidak pula ia menyekutukannya meski hanya sekejap mata, serta ia berlepas diri dari setiap sesembahan selain dirinya. Namun sikap Ibrahim ditentang oleh kaumnya, bahkan hingga ia pun berlepas diri dari ayahnya sendiri. Ibrahim berkata,
Ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikuna inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Artinya, hei kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mempersekutukan Rob. Quran Surat Al-An'am 78-79. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Artinya, dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Artinya, menzalimi dirinya sendiri dengan kebodohannya itu dan buruknya perhatian mereka dengan meninggalkan kebenaran dan memilih kesesatan. Mereka menyalahi jalan orang yang sudah dipilih Allah Azza wa Jalla di dunia untuk memberi petunjuk dan bimbingan dari sejak masa mudahnya hingga ia Ibrahim dijadikan Allah sebagai khalil atau kekasihnya. Dan di akhirat kelak ia termasuk orang-orang yang soleh dan bahagia. Maka orang yang meninggalkan jalan dan agamanya lalu mengikuti jalan kesesatan, maka adakah kebodohan yang lebih parah darinya? Atau adakah kejoliman yang lebih berat darinya? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna syirka ladulmun adim. Sesungguhnya kemusyrikan menyekutukan Allah itu benar-benar merupakan kezoliman yang sangat besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Nah, kemudian Abu Al-Aliyah dan Qatadah mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang membuat cara baru yang bukan dari sisi Allah serta menyalahi agama Ibrahim. Yang mendukung kebenaran tafsiran ini adalah firman Allah Ta'ala. Jadi tafsiran ini argumennya ini ya, ada dalilnya ini. Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin inna awlan nasi bi Ibrahim lilladzina ittaba'uhu wa hada an-nabiy walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Artinya Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi ia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini Muhammad serta orang yang beriman kepada Muhammad, dan Allah adalah pelindung seluruh orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 67-68. Firman-Nya, "Idzu qala lahu rabbuhu aslimu qala aslamtu lirabbil alamin." Ketika Rabb-Nya berfirman kepada tunduk patuhlah, Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam. Maksudnya Allah Ta'ala menyuruhnya untuk ikhlas, tunduk dan patuh kepadanya. Maka Ibrahim pun memenuhi perintah itu sesuai dengan syariat dan ketetapannya. Oke, lanjut ya. Sedang firman-Nya selanjutnya, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Artinya Ibrahim telah mewasiatkan agama ini, yaitu Islam ya, tentu saja. Atau domir kata ganti itu kembali kepada kalimat yang tersebut dalam firman-Nya, aslamtu li rabbil alamin. Berarti kembali ke sini ya, aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam. Karena kesungguhan mereka memeluk Islam dan kecintaan mereka kepadanya, mereka benar-benar memeliharanya sampai saat wafatnya, dan mereka pun mewasiatkannya kepada anak cucu mereka yang lahir setelah itu. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla,
وجعلها كلمة باقية في عقبه. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 28. Kemudian dan firman Allah Azza wa Jalla, ya bani inna Allah astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Nah, oke. Lanjut ke penafsirannya ya. Nah, artinya ayat ini ya, berbuat baiklah kalian ketika menjalani kehidupan ini dan berpegang teguhlah pada agama ini. Niscaya Allah Ta'ala akan menganugerahkan kematian kepada kalian dalam keadaan itu, yaitu keadaan dalam muslim ya, dalam Islam. Karena seringkali seseorang meninggal dunia dalam agama yang diyakininya dan dibangkitkan dalam agama yang dianutnya hingga meninggal. Dan Allah telah menggariskan sunnahnya bahwa siapa yang menghendaki kebaikan akan diberi taufik dan dimudahkan baginya oleh Allah. Dan siapa berniat kepada kebaikan, maka akan diteguhkan padanya. Yang demikian itu tidak bertentangan dengan apa yang diterangkan dalam hadis sahih di mana Rasulullah SAW bersabda. Kita langsung ke artinya ya. Artinya, sesungguhnya seseorang itu benar-benar mengerjakan amalan penghuni surga hingga jarak antara dirinya dengan surga tinggal satu depak atau satu hasta, tetapi ia didahului oleh kitab yang berada di Lauhil Mahfuz, yaitu catatan takdir. Maka ia pun mengerjakan amalan penghuni neraka sehingga ia pun masuk ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang itu benar-benar mengerjakan amalan penghuni neraka hingga antara dirinya dengan neraka tinggal satu depak atau satu hasta, tetapi ia didahului oleh kitab, maka ia pun mengerjakan amalan penghuni surga hingga ia pun masuk surga. Hadis riwayat muttafaqun alaih, yaitu Bukhari Muslim. Karenanya dalam beberapa riwayat lain hadis tersebut berbunyi sebagai berikut: la ya'malu bi'amali ahlal jannati fima yabdun nasi wa bi'amali ahlin nari fima yabdulin nas. Artinya seseorang mengerjakan satu amalan yang tampak oleh orang lain sebagai amalan penghuni surga, dan ia mengerjakan suatu amalan yang tampak oleh orang lain sebagai amalan penghuni neraka. Jadi kadang tidak tahu ya, nanti di yaumil hisab akan amalan-amalan, buku amalan kita akan berbicara sendiri ya. Sebenarnya kita di dunia mengerjakan amalan surga atau amalan neraka. Oke, lanjut. Dan Allah Ta'ala sendiri telah berfirman dalam surat yang lain, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik di surga, terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan bagi mereka jalan yang sukar. Quran Surat Al-Lail 5-10. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah
mendapatkan kezaliman-kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadzalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua. Dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.